أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي،
فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم بك أصبحت. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدين ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. Ustaz Zilal bisa dimulai. Udah hadir Ustaz? Baik. Insyaallah kita akan mulai karena Ustaz Arfan Ikrimah yang udah hadir. Insyaallah. Baik, bismillah. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu wa la rasula ba'dahu, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya lah kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada kita. Salah satunya adalah rangkaian di pagi hari ini, dari mungkin mulai bangun untuk melaksanakan sholat tahajud, tentunya dilanjutkan dengan sholat witir, kemudian sholat subuh, wa qara'na ma tayassarna minal Qur'an, membaca ayat suci Al-Quran, dan sekarang kita berada di majelis subuh, virtual subuh, ya insyaallah diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam malah kita curah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan umatnya yang senantiasa mengikuti jejak, menitih langkah beliau sampai hari kiamat kelak. Dan semoga kita semua mendapatkan syafaatul uzma, syafaat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan, yang Allah Subhanahu wa taala izinkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita mendapatkannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati pemateri kita pada kesempatan kali ini, Ustaz
Ikrimah Arfan LC yang alhamdulillah sudah berada di tengah-tengah kita ya. Mungkin kita sapa dulu, belum dibuka ya kameranya. Halo Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan marhaban. Kif al-hal Ustaz? Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah Ustaz juga udah hadir di tengah-tengah kita dan yang kami hormati juga para guru SMIT Al-Irsyad, SMIT, SDIT dan seluruh manajemen yang hadir pada kesempatan kali ini. Semoga majelis kita di pagi hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Eh, untuk mengawali majelis ini, mari sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tanpa Bismillahirrahmanirrahim. berlama-lama lagi, mungkin langsung saja akan eh, acara selanjutnya yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Ikrimah Arfan LC dengan tema atau silsilah tema akidah ya, dengan tema penguatan akidah ibadah dan muamalah dalam membentuk karakter Islami seperti itu. Insya Allah tanpa berlama lagi, waktu dan tempat sepenuhnya kami persilahkan kepada Ustadz Ikrimah. Tafadhol Ustadz. Baik. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau gini suaranya kedengeran? Jelas. Wadih Ustadz, jelas. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. آمين آمين يا رب العالمين. Ah, Eh, kita pada kesempatan kali ini akan membahas tentang akidah, kemudian ibadah dan muamalah, dan juga eh, kaitannya dengan karakter seorang muslim, ya, dan juga keseimbangan tentunya dalam tiga hal tersebut. Sebelum kita membahas hal itu, kita harus mengetahui bahwasannya manusia ini ketika dilahirkan maka dia tidak dilahirkan dalam keadaan sempurna. Dia bukan seorang yang memiliki kemanusiaan yang sempurna. Maksud saya bukan fisiknya. Kalau fisiknya dia sempurna, dia sudah punya tangan, kaki, mata, kemudian seluruh anggota tubuhnya sempurna. Tetapi yang saya maksud adalah kemanusiaannya. Dalam artian dia tidak berpikir, kemudian dia tidak memiliki perasaan, ya, sebagai seorang manusia tidak memiliki perasaan yang sempurna, tidak memiliki pemikiran yang sempurna, dan seterusnya. Dia lahir ke dunia dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa. Jadi dia begitu lahir ke dunia dia tidak tahu apa-apa. Bahkan manusia ini sampai menghabiskan sekitar 20% dari waktunya untuk menjadi manusia. Menjadi manusia yang 100% manusia. Jadi 20% waktunya. Berbeda dengan hewan. Kalau hewan itu dilahirkan, maka dia tidak membutuhkan waktu lama untuk menjadi hewan. Dia bisa langsung mengikuti eh, apa namanya, mengikuti induknya, kemudian dia menjadi langsung sempurna kehewanannya. Dia hanya menghabiskan waktu yang sebentar, sekitar 4% dari umurnya untuk menjadi hewan yang sempurna. Ini maksudnya apa? Maksudnya adalah manusia ini wajib dan perlu untuk terus-menerus meningkatkan kemampuannya dengan cara belajar. Jadi dia terus belajar. Dia wajib untuk merubah dirinya, dia wajib untuk menjadikan dirinya lebih baik. Ya, oleh karena itu, maka seseorang itu terbentuk
keimanannya, terbentuk karakternya, terbentuk ibadahnya, dan juga muamalahnya dengan cara yang benar dan baik adalah dengan proses belajar. Caranya adalah dengan proses tarbiyah, dengan proses pendidikan. Bukan tiba-tiba dia kemudian berubah menjadi seseorang yang akidahnya kuat, kemudian ibadahnya kuat, kemudian muamalahnya kuat, tanpa ada proses. Oleh karena itu perlu ada proses di sini di dalam pembentukan jiwa dan karakter seorang muslim. Nah, oleh karena itu kalau kita membaca Al-Quran, kita akan mendapati Al-Quran itu isinya 95% isi Al-Quran adalah manusia, membicarakan tentang manusia. Itu Al-Quran. Semua ayat Al-Quran, dari ayat pertama sampai ayat terakhir, kalau kita baca dengan tadabbur, maka kita akan mendapati semuanya berbicara tentang manusia. Nah, oleh karena itu, manusia ini merupakan hal inti di muka bumi. Dia adalah suatu makhluk yang inti yang dibicarakan di dalam Al-Quran. Nah, oleh karena itu peradaban-peradaban itu kalau ingin maju, kalau ingin benar, maka dia harus membentuk manusianya dengan baik, bukan membentuk hanya bangunannya, bukan membentuk teknologinya saja, tetapi juga manusianya. Itu yang diperbaiki. Nah, seseorang itu akan menjadi orang yang memiliki apa namanya, memiliki keistimewaan jika dia bisa mengumpulkan eh, keistimewaan dalam berbagai bidang, ya, kelebihan dalam berbagai bidang, dan dia bisa mengumpulkannya dalam dirinya sendiri, dalam satu orang. Kalau dia ada satu orang yang bisa mengumpulkan kelebihan-kelebihan dalam dalam dirinya, dalam satu orang bisa mengumpulkan banyak kelebihan. Ini dia akan menjadi seorang yang istimewa, menjadi orang yang punya kelebihan. Jadi orang punya kelebihan itu apa? Orang yang punya banyak kelebihan, ya, dan dia kumpulkan kelebihan-kelebihan tersebut ada dalam dirinya. Nah, ini harus dilakukan oleh seorang muslim. Seorang muslim itu dia jika ingin menjadi manusia yang berbeda dengan manusia-manusia lainnya, caranya adalah dia melakukan apa namanya, mencari hal-hal yang istimewa, yang berlebihan, yang kelebihan itu dan dia kumpulkan dalam dirinya. Di sini kita bicara masalah akidah, kemudian muamalah, kemudian ibadah. Nah, ini tiga hal. Nah, kenapa? Ada yang ada Jelas, suara? Ustaz. Ah, jelas semuanya? Jelas, Ustaz. Oh iya. Jadi caranya adalah dengan cara dia eh, mengumpulkan hal-hal tersebut. Kalau dia punya kelebihan dalam banyak hal, contoh saya berikan contoh, ada orang bisa satu bahasa biasa, tapi kalau orang bisa 10 bahasa ya luar biasa. Gitu. Ada orang dia bisa bahasa asing, kemudian dia bisa menguasai ekonomi, menguasai ini, menguasai itu. Wah, dia jago dalam olahraga, misalkan. Nah, ini dia mengumpulkan banyak hal dalam dirinya, sehingga dia akan menjadi seorang manusia yang memiliki karakter yang punya kelebihan. Nah, ini jadi seperti itu. Kemudian juga harus diingat bahwa manusia itu asalnya bukanlah orang yang seimbang. Jadi kalau kita bicara akidah, ibadah, dan muamalah itu harus seimbang. Manusia itu kalau dibiarkan dia tidak seimbang. Ya, manusia itu kalau asalnya itu bukan seorang yang ngerti, orang yang berilmu. Dia asalnya orang yang jahil, bodoh. Kalau dia tidak belajar, ya dia akan bodoh. Itu asalnya. Ya, dan manusia itu juga asalnya tidak teratur. Ya, kalau dia tidak berusaha untuk mengatur kehidupannya, dia tidak akan teratur. Dia tidak akan bisa menjadi orang yang seimbang, yang bisa mengatur antara akidah, antara ibadah, dan juga antara muamalah. Maka proses untuk menjadi orang yang punya kelebihan, menjadi karakter yang sempurna, menjadi karakter yang bagus, itu perlu mujahadah, perlu kekuatan, perlu perubahan, perlu membuat target,
membuat jadwal agar kita bisa berubah. Bagaimana caranya saya mau menjadi seorang karakter yang berbeda dengan karakter yang dimiliki oleh orang-orang lain. Gimana caranya? Nah, itu harus perlu mujahadah. Nggak bisa saya apa namanya, karena saya seorang Muslim maka saya tidak perlu melakukan apa-apa, maka saya akan menjadi orang yang akidahnya bagus, ibadahnya bagus, dan muamalahnya bagus. Nggak bisa. Nah, itu adalah proses panjang seperti itu. Bagaimana cara kita membuat eh, karakter Muslim yang seimbang, yang bagus, yang baik? Ya, yang pertama yang harus dilakukan adalah dia berilmu, mengetahui dulu. Dia harus mengetahui kewajiban-kewajibannya, dan juga mengamalkannya. Jadi kalau kita bicara akidah, kemudian bicara ibadah, kemudian bicara muamalah, kita harus tahu apa itu akidah. Kita harus pelajari dulu. Kemudian kita juga harus tahu ibadah dan kita pelajari dulu. Kemudian kita juga harus tahu muamalah dan kita pelajari terlebih dahulu. Saya berikan contoh. Muamalah ini kan akan berkaitan nanti dengan akhlak. Muamalah berkaitan dengan akhlak. Kalau seseorang itu tidak memiliki pengetahuan yang bagus tentang akhlak, tidak memahami apa itu akhlak, tidak jelas apa itu akhlak, ya ada akhlak terbagi dua, ada akhlak baik dan buruk. Dia tidak bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Atau dia punya pemahaman tentang akhlak yang baik, dan dia tidak belajar hanya pemahaman menurut dirinya sendiri. Di sini dia bisa saja salah. Nah, kalau saya mau tanya nih, nanti ada yang jawab ya. Kalau saya mau tanya, apa namanya, akhlak yang baik itu apa? Misalkan kalau ada orang yang marah, apakah ketika dia marah itu akhlaknya baik atau buruk? Saya nggak bisa jawabnya. Buruk. Buruk kalau marah. Yang lain gimana? Ustaz. Ada yang mau jawab? Silakan. Buruk, Ustaz. Buruk sama Buruk buruk. ya, ya semua buruk nih di sini. Kalau ada yang beda bilang. Oke, kalau ada orang yang misalkan mengatakan hmm, akhlak yang marah itu akhlak yang buruk, di sini dia memiliki pandangan bahwa kalau marah itu buruk, berarti semua marah itu buruk. Nah, itu tidak seperti itu. Ya, contoh kalau misalkan ada seorang laki-laki punya istri, ya kan, istrinya diganggu orang, kemudian dia marah, apakah dia berakhlak buruk? Tidak. Nah, Nah, tidak, tidak. Ya kan? Oleh karena itu, di sini dia harus memperbaiki dulu apa itu akhlak yang buruk. Karena saya sering dapati orang begitu. Ya, ada banyak orang ingin atau banyak orang menilai kalau seseorang itu lembut sudah pasti baik akhlaknya. Kalau orang itu keras sudah pasti jelek akhlaknya. Itu nggak benar begitu. Akhlak yang baik dan akhlak yang buruk itu adalah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ditanya membenci orang misalkan, membenci seseorang, apakah itu membenci sesuatu apa? Membenci sesuatu apakah itu baik dan buruk? Bisa jadi baik dan bisa jadi buruk. Ya, Ini ada Pak. yang jawab katanya tergantung San katanya. Ya tergantung. Baik. Sekarang kalau saya tanya ini yang tergantung, yang bilang tergantung. Kalau akhlak yang baik itu apa? Apa namanya? Kalau berani itu baik atau tidak? ya, Tergantung. baik, Ustaz. Baik ya, kalau baik ini baik. Nah, baik ini dia di tengah atau di akhir? Maksudnya gini, akhlak yang baik Allah selalu bilang dalam Al-Quran, Allah selalu bilang dalam Al-Quran bahwa akhlak yang baik itu yang di tengah. Ya, Hmm. akhlak yang baik itu di tengah. Ibadah yang baik di tengah, akidah yang baik di tengah, semuanya di tengah. Kebaikan selalu berada di tengah. Nah, kalau orang berani ini, lawannya berani apa? Apa lawan Penge- kata berani apa? Pengecut. Takut, ya kan, pengecut, penakut. Nah, sekarang si berani ini berada di tengah tidak? Atau dia berada di kutub utara, yang ini di kutub selatan? Paham nggak maksudnya?
Ya, jadi kan ada berani, ada penakut. Nah, bagaimana kita tahu bahwa berani berada di tengah? Karena di eh, setelah berani, jadi ada penakut. Orang kalau sudah meninggalkan ketakutannya, dia akan berada di tengah. Tengah itu berani. Kalau dia terusin lagi beraninya, itu namanya jadi ngawur. Ceroboh. Ngawur, ya, ngawur, ya, ceroboh. Dia berani. Contoh, kalau penakut nggak berani sendirian di rumahnya. Orang yang berani biasa berani sendiri. Orang yang ngawur, dia apa namanya berani berdiri di rel kereta. Jadi ada kereta, saya berani. Ada kereta itu melewat, nggak apa-apa, saya berani. Itu namanya berani bukan? Akhlak yang baik atau jelek? Akhlak yang Jelek. Kok jelek. Ustaz? Ya, kenapa? Ya, itu mah Jelek. jelek. Ya, itu ngawur jelek. Sudah. Kenapa? Karena sudah melebihi batas, melewati batas. Dia berani, saya berani. Makanya ada yang tanya, saya pernah ada suatu apa anekdot ya. Ada satu orang ditanya tentang satu ulama, ada satu penguasa bertanya kepada seorang ulama ya, tentang dirinya. Siapa yang lebih bagus, baik saya atau Umar bin Khattab? Kata si penguasa tadi, ingin ngetes si ulama tadi. Kamu harus jawab benar. Kalau jawabnya salah, saya penjara, katanya gitu. Maka kata si ulama yang lebih baik, maafan, pertanyaannya mana yang lebih berani, saya atau Umar bin Khattab? Lebih berani. Ya. Maka si ulama tadi menjawab, oh yang lebih berani itu kamu dari Umar bin Khattab. Oh, kaget dia. Bagaimana kok saya lebih berani dari Umar bin Khattab? Iya, kalau Umar bin Khattab itu takut sama Allah dan Rasulnya, kalau kamu tidak takut sama Allah dan Rasulnya. Dia jawab begitu. Nah, jadi kalau berani juga di tengah. Jadi akhlak yang Hmm. baik itu di tengah. Akhlak yang baik di tengah. Kita harus paham itu. Sekarang kalau tidak, maka kita akan salah. Nanti ada orang marah ketika melihat kemaksiatan dan sebagainya. Dianggap wah akhlaknya buruk. Tukang marah-marah, begini begitu. Nah, jadi oleh yang betul, yang pertama yang harus diketahui adalah seseorang itu mengetahui kewajiban-kewajiban syariat. Akidah apa yang wajib bagi dia dalam akidah. Dia harus tahu itu. Dalam ibadah apa yang wajib bagi dia, dia harus tahu. Nah, dia tidak akan bisa membentuk karakter yang bagus kalau dia tidak tahu dulu nomor satu apa yang bagus dan apa yang tidak bagus, apa yang baik dan tidak baik. Iya kan? Ada perempuan yang ramah kepada semua orang laki-laki, dia ramah sekali, dekat dengan laki-laki kemudian sampai berduaan dan sebagainya. Itu udah lewat dari jalur karakter yang baik. Itu bukan karakter Muslim yang bagus. Nah, kenapa? Karena di sini dia salah paham tentang akhlak tuh. Oh, kalau seorang tuh harus ramah, kemudian dia melakukan ramah menurut dia. Nah, karena kita bicara Muslim, maka semua penentuan kebaikan dan keburukan itu kita serahkan kepada Allah dan Rasulnya. Jadi yang menentukan ini baik, yang menentukan ini buruk adalah Allah dan Rasul. Ya, Allah dan Rasulullah SAW yang menentukan kebaikan dan keburukan. Oleh karena itu kita sebagai seorang Muslim diwajibkan marah kadang-kadang. Ya, diwajibkan tidak boleh marah kadang-kadang. Disuruh tidak marah, disuruh marah. Kita disuruh berani, tapi berani yang tidak ngawur. Ya, kalau kita jumlah kita sedikit atau kita apa namanya tidak punya kekuatan, kita tidak boleh menyerang orang-orang kafir yang banyak. Harus punya strategi. Bukan karena saya tidak berani, saya berani, tapi saya juga berpikir bagaimana saya bisa menghancurkan lawan saya, bukan cuma sekedar saya bawa pedang, oh, lawan saya pakai roket. Kemudian saya berani. Nah, nggak begitu. Jadi ada aturannya, ada ajarannya. Nah, jadi juga saya disuruh untuk ibadah, tapi saya juga disuruh untuk hidup di dunia. Nah, kalau saya ibadah, ibadah itu berkaitan dengan ruh. Ruh itu kalau dibiarkan, kita keenakan. Jadi orang kalau ibadah terus itu enak. Ya kalau dia sudah sampai pada tingkatan yang mendalam, dia itu keenakan ibadah. Nah, dia tidak mau lagi dengan dunianya. Nah, dan kalau berlebihan ini bahaya. Makanya ada seorang sahabat Salman Al-Farisi,
Ya, ketika melihat saudaranya, kawannya begitu, dia kemudian mengatakan inna li badanika 'alaika haqqan, bahwa badan kamu punya hak. Ya, harus olahraga, harus diberikan hal-hal yang bagus, ya kan? Kemudian Allah juga punya hak. Ya, kemudian keluarga kita punya hak. Karena kalau enggak dia tinggalin tuh semua. Kalau dia keenakan ibadah, ya dia tinggalkan semua bisa. Dia tidak mau, saya tidak mau jadi apa namanya? Tidak mau jadi dia seorang punya kerjaan yang bagus misalnya, dia tinggalkan semua nanti. Sehingga tidak seimbang. Karakternya tidak seimbang. Bagus dalam masalah ibadah, jelek dalam masalah yang lain. Tidak, ya, begitu juga eh, kalau tidak seimbang dalam hal yang lainnya. Ada yang muamalahnya nanti jelek, tetapi ibadahnya Ibadahnya bagus, atau ibadahnya bagus, muamalahnya jelek malah, ya kan? Nah, oleh karena itu semuanya harus yang pertama, timbang. ya harus sesuai, harus memiliki ilmunya, ya, dan mengetahui apa kewajibannya dia sebagai seorang muslim. Kemudian juga mengetahui sunnah-sunnah dan adab-adab, ya, dia mengetahui eh, apa namanya, apa yang menjadi sunnah dalam agama, kemudian apa yang menjadi adab-adabnya seperti yang tadi saya sudah jelaskan, akhlak yang harus dia lakukan ketika sebagai seseorang muslim, ketika berbicara masalah akidah, ya apa saja, pertama kewajiban dia, kemudian kalau sudah tahu kewajiban, apa yang sunnah-sunnah yang harus dia ketahui dan yang harus dia amalkan, ya kemudian dia harus tahu adab-adabnya bagaimana. Nah, kita bicara akidah misalkan, akidah ini ada yang kemarin sudah pernah kita bahas waktu itu, bahwa akidah itu ada teori dan ada praktek. Tadi yang saya bicarakan masalah akidah ini, saya apa namanya? Saya maksud di sini bukan akidah cuma sekedar iman kepada Allah, kemudian iman kepada malaikat, bukan. Termasuk mengetahui misalkan jujur itu bagus, jujur itu dari Allah, mengetahui ibadah itu wajib, kemudian mengetahui akhlak-akhlak tadi yang saya disebutkan itu merupakan merupakan hal-hal yang berasal dari Allah dan Rasulnya, itu merupakan akidah. Misalnya seorang muslim mengetahui bahwa dia harus jujur. Nah, itu namanya akidah juga. Dia tahu, mempercayai, memiliki kepercayaan seperti itu akidah. Ya, jadi kalau seseorang itu punya apa namanya, punya pemikiran yang dia yakini, nah itu kita namakan akidah secara umum. Ya, jadi bukan hanya rukun iman saja. Nah, ini namanya akidah. Akidah itu berkaitan dengan prinsip. Nah, ada yang teori. Jujur itu teori. Itu dulu nomor satu, harus teori dulu. Karena kalau teorinya salah, prakteknya udah pasti salah. Maka pertama teorinya dulu harus benar. Setelah teorinya benar, nah baru pengamalannya. Baru pengamalannya. Dan jadi masalah dalam pengamalan itu kadang-kadang bertentangan dengan eh, apa namanya, dengan kemaslahatan. Misalnya ada seseorang meyakini bahwa jujur itu harus wajib. Kemudian ketika anaknya atau dirinya tidak masuk sekolah, ya kan, karena males, dia tidak bisa bilang ke gurunya, saya mohon maaf, nggak masuk, kenapa? Males. Tapi dia akan bilang apa? Saya nggak masuk sekolah karena sakit. Di sini dia tahu bahwa kewajiban dia adalah mengatakan yang benar, yang jujur, dan dia meyakini hal tersebut bahwa itu yang benar. Ini langkah pertama, tapi itu saja tidak cukup. Nah, harus ada pengamalannya, bukan teori saja. Pengamalannya kan dia harus mempraktekkan. Ya sudah, kalau dia memang salah ya dia bilang, saya maaf, saya kemarin malas, maka oleh karena itu saya tidak sekolah, tidak masuk sekolah. Ini merupakan hal yang penting dalam membangun karakter seorang muslim. Karena kalau tidak, nah, kalau dia tidak berilmu, kemudian tidak mengamalkan ilmu tadi, maka dia akan
eh, karakternya itu tidak akan terbentuk dengan benar, dengan baik. Jadi ketika dia tahu bahwa marah diwajibkan dalam Islam, marah kepada kebatilan, nah, di sini dia marah pada saat melihat kebatilan. Kemudian jujur diwajibkan, maka dia apa namanya? Maka dia jujur, gitu. Akidah terbagi dua, ada yang teori dan ada yang eh, akidah pemikiran, ya, dan juga ada akidah yang menyentuh, kita katakan menyentuh hati, yang praktis, yang diamalkan. Nah, yang kita bicarakan di sini bukan akidah yang rumit, ya, perbedaan antara Mu'tazilah dengan ini dengan itu bukan. Yang kita bicarakan adalah akidah yang bisa membentuk seseorang seperti Bilal bin Rabah, yang pada saat beliau disiksa maka beliau menjadi bisa bisa bertahan dalam siksaan tersebut. Ini akidah yang akan membentuk karakter seseorang, yang akan menguatkan seseorang. Kita lihat saudara-saudara kita di Gaza. Nah, orang bodoh itu akan mengatakan, wah akidahnya nggak benar. Di Gaza akidahnya nggak benar. Apa yang nggak benar? Kalau mereka nggak benar, yang lain gimana? Oh akidahnya nggak ada akidahnya, tidak punya akidah yang bukan akidah yang bagus dan sebagainya. Itu yang berada di Gaza, mereka punya akidah. Nah, akidah yang dipraktekkan, yang benar, bukan akidah teori yang ada perbedaan. Tidak, akidah yang kita maksud di sini adalah akidah-akidah yang dipraktekkan, yang menguatkan jiwa seseorang ketika tahu tawakal merupakan eh, akidah kita, bahwa kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya akidah. Akidah yang kita maksud di sini yang bisa membentuk karakter seseorang. Kalau akidah sekedar teori dan ilmu, itu penting, bukan tidak penting, penting. Tetapi eh, dia tidak apa namanya? Dia tidak membentuk karakter yang sempurna. Nah, akidah ya ilmu akidah penting, bukan tidak penting. Dia membentuk akidah seseorang juga betul, ya. Karena kalau seseorang sudah tahu mana yang benar dan mana yang salah, nah itu akan membuat berpikirnya kemudian perbuatannya juga akan menghindari hal yang salah. Tetapi ada lagi setelah selain yang teori juga ada lagi praktek yang harus dipraktekkan. Makanya kalau kita lihat di mana di survei-survei itu mereka mengatakan bahwa negara-negara Islam itu adalah negara paling sedikit melakukan bunuh diri orangnya. Ya, orang yang paling sedikit, penduduk yang paling sedikit yang melakukan bunuh diri itu adalah orang yang beragama Islam. Kenapa? Ya karena mereka punya tawakal, mereka mengetahui takdir baik dan buruk, berbeda dengan orang lain. Kemudian seseorang itu akan membentuk karakternya pertama dengan ilmu, kemudian dengan amal, ya. Ya, ilmu ini mencakup yang wajib dan yang sunnah dan adab-adab. Kemudian yang berikutnya adalah dengan mengetahui tujuan dia. Tujuan dia apa hidup di dunia ini, apa tujuannya? Dia punya target yang jelas, terukur dan jelas. Orang kalau mau buat jadwal itu harus jelas dan terukur. Targetnya apa? Ya. Kemudian apa yang akan dia lakukan itu jelas. Nah, dengan cara seperti itu dia bisa melakukan apa yang dia inginkan. Tapi kalau orang tidak jelas, misalnya ada murid yang akan ujian besok, tapi dia tidak belajar, dia tidak tahu saya mau ngapain, apa saya mau lulus atau tidak punya target, apakah saya akan lulus tahun ini atau tidak lulus, besok mau belajarnya dari mana sampai mana nggak tahu, ya udah dia megang buku, lihat sampulnya doang mungkin, baca juga paling selembar dua lembar, tidak punya target, ya, tidak mengetahui tujuan dia apa. Orang yang tahu tujuan hidupnya, maka dia akan melakukan langkah-langkah yang jelas, ya, dan langkah-langkah yang bisa dia lakukan untuk sampai pada tujuan yang dia inginkan. Nah, saya ingin apa namanya meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Contoh, saya ingin membentuk karakter yang bagus dan baik.
Karakter tadi terbagi menjadi tiga, akidah, kemudian muamalah, kemudian ibadah, ya, dan juga yang lainnya. Dengan tiga hal ini, saya akan membuat karakter yang baik untuk saya dan keluarga saya. Oke, ini umum. Ini nggak ada manfaatnya begini. Ya, bagaimana cara memanfaatkan hal ini? Caranya adalah dengan membuat target yang jelas. Apa yang harus saya lakukan? Yang pertama, untuk meningkatkan akidah saya, ibadah saya, dan juga muamalah saya. Yang pertama, saya akan belajar. Saya akan hadiri kajian minimal seminggu sekali dulu di ini Zoom ini misalnya. Saya nggak bisa hadir karena itu untuk tahun pertama ini saya akan hadir Zoom misalnya. Nah, itu langkah konkret jelas. Kemudian ibadah saya akan mulai begini. Nah, itu bagus jelas. Kemudian dalam masalah muamalah saya punya kekurangan dan saya punya kelebihan. Kekurangan saya ini saya nggak bisa senyum misalnya. Senyum susah bener. Nah, itu mulai saya rubah. Oh, gimana caranya nih? Pertama begini, dua begini. Nah, kita dengan jelas. Jadi apa yang kita lakukan itu jelas. Itu yang akan membentuk karakter seseorang dan juga hal-hal yang dia inginkan akan bisa dia lakukan dan dia bentuk. Ada seorang ulama namanya Ibnul Jauzi. Ibnul Jauzi dalam salah satu kitabnya mengatakan eh Wafi zamanina, ini dalam zaman Ibnul Jauzi, terkenal ya, Ibnul Jauzi. Wafi zamanina, dan pada zaman kita ini, ada orang, minan nasi ma lau darabtahu. Ada sebagian orang tuh kalau kita pukulin, hatta yusalli ma yusma. Kita pukulin dia untuk supaya dia sholat, kata Ibnul Jauzi dalam zamannya. Tapi dia nggak bakalan sholat. Dipukul supaya sholat, nggak mau dia. Kemudian, wahada syakhsu nafsuh. Orang ini juga fa in jalatahu lau jalatahu, kalau kamu cambuk dia, pukuli lagi alal iftar fi Ramadan, maaf. Jadi orang yang tidak sholat tadi kalau dipukuli lagi agar dia berbuka puasa pada saat puasa, dia tidak akan mau buka puasa di bulan Ramadan. Sholat enggak, tapi puasa. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah ini contoh dari seseorang yang tidak mengetahui kewajiban-kewajibannya, ya, tidak tahu tujuan dia apa ibadah, nggak ngerti, ya, tidak tahu sunnah apa, tidak tahu kewajiban apa. Nah, orang seperti ini tidak akan bisa membangun karakter yang bagus dan yang baik, karakter dirinya yang baik, sehingga dia apa? Dia sholat enggak, tapi dia juga puasa. Bukan kita bilang puasanya jelek, puasa bagus. Tapi ini menunjukkan tidak punya eh, pemahaman yang bagus. Seperti zaman sekarang, ada sebagian orang itu sholat Idul Fitri dan Idul Adha banyak, tapi sholat 5 waktu kagak. Ya kan, ada nggak gitu? Banyak. Banyak tuh. Iya banyak. Dia lebaran malah lebaran bareng-bareng kita. Korban dia ikutan korban, tapi sholat enggak. Nah, kenapa sebabnya itu terjadi? Sebabnya adalah karena dia tidak bisa membuat keseimbangan. Tidak tahu tadi ilmu, ya, kemudian amalnya tidak tidak dan kejelasan hidupnya nggak jelas. Dia ikutin orang aja udah. Tuh, dia lihat nih kan setahun sekali maka saya harus sholat, padahal sholatnya sunnah, sholat Idul Fitri Idul Adha kan sunnah gitu, bukannya wajib. Ada 5 waktu yang wajib, tapi yang wajib yang dia tidak tinggal, dia tinggalkan, dan yang sunnah yang dia lakukan. Nah begitu. eh Tadi saya katakan sunnah, ya, penting dalam masalah ibadah. Seseorang itu melakukan yang sunnah penting. Jadi kalau tadi akidah, gimana caranya agar agar akidah kita ini membentuk akidah yang bagus dan baik? Yang pertama adalah dengan belajar, kemudian dengan mempraktekannya. Ini kita tidak bicara akidah yang khilaf-khilaf, yang berbeda-beda, tidak. Saya bicara akidah yang dipahami dan disepakati semua orang Islam. Kita tawakal kepada Allah, kita bicara yang jujur, bicara yang baik. Kemudian kita meyakini rukun iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada takdir baik dan buruk, iman kepada hari akhir, iman kepada
kitab-kitab Allah itu semua kita imani dengan ijmal, dengan apa global, kemudian kita praktekkan. Ibadah ya juga kita lakukan. Pertama yang wajib harus dilakukan. Kalau membentuk karakter seorang muslim yang baik, yang pertama harus melakukan yang wajib. Tidak ada karakter yang bisa dibentuk kalau tidak melakukan kewajiban. Kemudian yang kedua, membangun, melakukan yang sunnah. Ya, hal-hal yang sunnah, sholat duha, sholat ini, sholat itu kita lakukan sunnah. Karena sunnah itu merupakan benteng pertahanan untuk menjaga kewajiban. Setan tidak akan berani nyuruh kita ninggalin sholat kalau kita melakukan yang sunnah. Gitu. Dia akan nyuruh kita, udah yang sunnah tinggalin dulu, tinggalin gitu. Jadi nomor satu yang dilakukan, yang kedua adalah sunnah tersebut. Ya, sunnah kan artinya banyak ya. Ada sunnah lawannya wajib, ada sunnah artinya ajaran Rasulullah SAW. Ajaran Rasulullah maksudnya ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang haram, ada yang makruh. Nah, yang haram dan makruh kita tinggalkan, yang wajib dan yang sunnah kita lakukan. Ya, jadi kalau kita berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW, kita harusnya menjadi pribadi yang terbaik, menjadi pribadi yang seimbang. Kita akan jauh dari hulu. Dari hulu itu apa? Dari berlebihan, dari sikap berlebihan. Karena tadi saya katakan berlebihan dalam semua hal itu tidak baik. Ibadah berlebihan nggak bagus. Akhlak yang baik, akhlak yang di tengah, bukan yang berlebihan. Orang yang kalau seseorang pelit itu akhlak jelek. Orang yang boros jelek. Yang bagus dermawan di tengah. Di tengah itu dermawan, bukan boros. Kalau boros tuh jelek. Dia sangat dermawan sampai berlebihan untuk sampai boros. Ya, beli yang harusnya bisa 10.000, 20.000, dia beli 1 juta, 2 juta. Bukan pelit, dia nggak pelit. Tapi karena boros, akhirnya dia menjadi temannya setan, bukan jadi orang yang baik. Innal mubadzirina kanu ikhwana asyayatin. Nah, ya. Dan kemudian eh, masalah muamalah atau akhlak terhadap orang lain dan sebagainya. Ini berkaitan juga dengan pemikiran. Ya, kita ini sekarang umat yang terjajah dalam pemikirannya. Kita mengikuti Barat, banyak eh, apa namanya? Kita anggap bahwa kesuksesan itu materi sifatnya. Iya kan? Muamalah kita, cara bergaul kita, semuanya itu banyak mengambil dari Barat secara sadar atau tidak sadar. Nah, oleh karena itu sebagian ulama mengatakan kullu najahin dunyawi la yusa'iduka ala najahin ukhrawi bahwa najahun naqis. Orang yang beruntung punya kesuksesan di dunia tapi kesuksesannya itu tidak membantunya agar dia sukses di akhirat, maka itu merupakan kesuksesan yang kurang. Kesuksesan yang kurang ini kalau dia melakukan kesuksesan tersebut dengan cara yang benar. Tapi kalau dia tidak melakukan kesuksesan tersebut dengan cara yang benar, ya, maka itu bukan kesuksesan. Jadi kalau orang korupsi, ya, kemudian orang menjadi doktor, profesor, tapi dia nipu orang. Kayak kemarin tuh buat apa namanya? Dia buat penelitian tapi nipu, gitu kan? Nah, itu bukan kesuksesan yang benar, tapi waham. Nah, di dalam muamalah ini, yang pertama yang kita lakukan setelah kita berilmu, kemudian kita mengamalkannya juga adalah memperbaiki pemikiran kita. Ya, kadang-kadang seseorang itu, misalnya ada orang nggak mau maafin orang lain, ada orang tidak mau memaafkan orang orang lain. Itu diantara penyebabnya adalah karena di dalam kepala dia nih menganggap bahwa dia adalah orang paling mungkin paling penting di dunia. Ya, sehingga dia menyulitkan orang, menyusahkan orang, muamalahnya kurang bagus, karena merasa dirinya penting. Bisa jadi itu penyebabnya, tapi dia tidak sadar. Orang lain ya apa namanya tidak tahu. Jadi karena dia merasa dirinya paling penting di dunia, padahal kalau dia mati, dunia akan berjalan seperti biasanya, tidak ada masalah.
Nah, kenapa dia merasa tidak mau maafin orang, tidak mau berinteraksi dengan baik dengan orang lain? Karena dia merasa dirinya berbeda. Saya tidak bisa dengan mudah memaafkan orang begini begitu. Karena dia merasa dirinya lebih dari orang lain. Nah, itu di dalam kepala dia sendiri. Padahal pada hakikatnya dia mati juga nggak ada urusan. Dunia berjalan seperti biasa, Jakarta baik-baik saja, semua baik-baik saja, Indonesia baik-baik saja, kan begitu. Kenapa? Karena dia tidak penting. Nah, kadang-kadang kita eh, membuat diri kita dengan pikiran-pikiran kita itu sendiri meng- menganggap akhirnya kita bertindak, bermuamalah dengan orang lain atau melakukan sesuatu yang kurang bagus, yang kurang jelek karena kesalahpahaman di dalam pemikiran kita, dalam otak kita. Nah, contoh lain, waktunya masih ada atau habis? Eh, boleh tak 2 menit lagi? Iya, Nanti kita ya, lanjutkan tanya jawab. iya, ya betul. Dalam contoh lainnya, misalkan eh, apa ketika seorang muamalahnya eh, tidak baik, juga mungkin karena di dalam dirinya ada masalah, ya. Jadi dia eh, eh, harusnya dia berpikir atau memperbaiki cara berpikir dia, memperbaiki diri dia. Nah, jadi tidak selalu melihat ke orang lain. Nah, kata para ulama mengatakan, sebetulnya sebagian ulama tarbiyah mengatakan, kullu kullu muslimin la yastati' an yahulla muskilatihi bi nafsihi fa yatahawwal muskilatuhu ya yatahawwal nafsuhu atau tatahawwal nafsuhu ila muskilah li ummatihi. Orang yang tidak bisa menyelesaikan masalahnya secara masalah pribadinya, maka dirinya itu akan menjadi masalah buat umatnya, buat keluarganya, buat orang lain. Ya kan? Jadi oleh karena itu ketika kita bermasalah dengan orang lain, kita muamalah kita kurang bagus dengan orang lain, sebenarnya ada masalah dalam diri kita yang tidak bisa kita selesaikan sendiri. Sehingga Hmm. kita hanya jadi masalah buat orang. Gitu. Kita yang jadi bermasalah buat orang lain. Karena kita nggak bisa nyelesain diri kita. Saya ada masalah di kantor, kemudian saya pulang ke rumah, kemudian saya bertengkar dengan keluarga dan sebagainya. Karena dia ada masalah, dia nggak bisa kerjain, kemudian dia nyalahkan orang lain, akhirnya kemana-mana gitu. Nah, jadi di dalam muamalah ini yang harus kita benahi terlebih dahulu nomor satu adalah diri kita. Nah, kalau kita sudah bisa membenahkan diri kita, di sini kita akan menjadi seorang karakter muslim yang tawazun, yang tenang, yang hadir, yang bisa membantu untuk umat, yang bisa bermanfaat untuk umat. Karena kalau orang sudah bagus dirinya, dia akan bagus dengan orang lain, untuk orang lain seperti yang tadi saya katakan. Tapi kalau tidak, maka dia tidak akan bagus untuk orang lain. Gitu. Allahu a'lam. Silahkan pada pertanyaan. Eh, baik, terima kasih banyak kepada Ustadz Ikrim Arfan LC yang telah menyampaikan materi yang luar biasa. Tadi sampaikan penguatan praktek akidah ya, dan juga bagaimana kita dalam beribadah dan juga bermuamal ini kita harus seimbang. Baik, selanjutnya yaitu tanya jawab bagi jamaah sekalian yang ingin bertanya, silahkan bisa langsung membuka mikrofonnya atau bisa tulis di kolom komentar ya, silahkan. Ya, silahkan. Ya, dari Anas, Ustaz. Ya, dari Ustadz Den nih, Betul. silahkan. Ya, Allah Ustaz, atas ilmu yang disampaikan, tentunya ada pertanyaan. Jika seseorang dia dikenal memiliki pemahaman terkait dengan bidang tertentu, baik itu agama dan aktif dalam berbagai kegiatan di masyarakat, baik itu kegiatan ibadah, namun misalkan dia melakukan kesalahan dalam satu hal, ia sulit menerima kritik dan masukan dari yang lain, rasa dirinya lebih ahli. Yang jadi pertanyaan, bagaimana menilai sinkronisasi antara akidah, ibadah, dan muamalah pada kasus tersebut? Iya. Iya, tadi saya katakan bahwa seseorang itu eh, ketika dia tidak seimbang, tidak sinkron dalam ibadah, kemudian dalam
akidah, dalam malah dia tidak akan menjadi seorang yang bagus, yang baik. Pasti akan ada kekurangan, akan ada kejelekan. Ya, ketika seseorang eh, apa namanya diingatkan ada kesalahan berpikirnya atau sesuatu yang kurang pas, ketika diingatkan kemudian dia tidak menerima karena merasa dirinya lebih dari orang lain. Kalau ada alasan nggak apa-apa, tapi kalau tanpa alasan, nah ini namanya sombong. Al-kibru batrul haq wa ghamtun nas. Kesombongan adalah kalian menolak kebenaran dan juga merendahkan orang lain. Nah, itu kenapa sebabnya? Ya tadi, dia tadi di antara sebabnya tadi sudah saya bahas, dia menganggap dirinya lebih dari eh, orang lain, penting benar bagi dia. Dia merasa dirinya lebih, dia merasa dunia ini dia sendiri, dirinya sendiri, gitu. Cuman dia nggak berasa tuh. Yang pinter saya sendiri, yang ini saya sendiri, gitu kan. Nah ini yang harus dibenahi dirinya nih. Kalau begitu ya, kecuali dia punya apa namanya, dia punya argumen begitu. Nah, jadi ada akal, ada ilmu. Kadang-kadang seseorang itu berakal, tidak berilmu. Kadang-kadang orang itu berilmu, tidak berakal. Yang benar adalah dua-duanya dipakai. Akal itu kadang-kadang diberikan tempat yang di luar kemampuannya. Misalkan masalah keilmuan, itu tidak bisa akal itu berpikir sendiri, menganalisa, nggak bisa. Akidah saya analisa nih sendiri. Ibadah saya analisa sendiri. Walaupun akal kita hebat, tidak bisa. Ini banyak terjadi, jamaah-jamaah pengajian itu kadang-kadang mereka punya pendapat, menurut saya begini, pendapat saya begini. Itu nggak bisa, dengan akalnya dia berpikir sendiri, nggak boleh. Nah, akal orang yang pinter-pinternya tidak ada gunanya. Nggak bisa bikin teknologi, nggak bisa ngapa-ngapain. Kenapa? Dia tidak ada ilmunya. Nah, kemudian eh, ada orang lagi berilmu, dia berilmu, ngerti ilmu ini, tapi dia nggak bisa ngembangin, nggak punya akal. Ya, akalnya nggak dipakai. Ini katanya begini di kitab begini, di kitab begini, di kitab. Cuman dia nggak ada akalnya, dia tidak bisa menilai, tidak bisa memilih. Ya, cuman apa aja dia ngomong semaunya, seenaknya. Mengeluarkan pernyataan yang kemarin lagi rame itu, apa namanya, masalah BBM naik ya, bagaimana itu? Ada satu saya dengar, saya nggak ngikutin, cuman kebetulan saya lihat katanya walaupun 6.000 katanya jadi sekian. Ya, Nah, ini karena kurang seimbang, ya akalnya nggak dipakai. Ilmunya ada benar yang dia bicara, ilmu betul begitu. Nah, cuman dia harus tahu bisa menempatkan tuh, dengan akal dia bisa menempatkan ilmu yang dia pelajari, ya kan? Nah, masalah bab tawakal kita kepada Allah itu bab beda, masalah apa namanya tanggung jawab seseorang itu beda lagi. Ntar kalau kalau kita punya suami kita bilang yang menjamin rezeki adalah Allah, kemudian dia tidur di rumahnya, tidak ada pertanggungjawaban, disalahin oleh hakim, oleh keluarga perempuan apa sebagainya. Dia tidak bilang, saya tidak, semua dari Allah yang memberikan rezeki. Ya, enggak begitu kan? Nah, jadi ilmunya benar, tapi tidak punya akal dalam menempati ilmu, menempatkan ilmu tersebut. Nah, jadi seperti itu. Oleh karena itu, maka harus seimbang tuh. Kalau tidak, tidak bagus. Sip. Ini lanjutan mungkin Ustaz, pertanyaan dari hamba Allah. Apakah keseimbangan itu termasuk atau dapat diartikan dengan adil? Iya, betul. Adil itu artinya menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kalau zalim kan sebaliknya. Iya benar, adil. Dia seseorang itu harus adil pada dirinya. Dia harus tahu siapa dirinya. Makanya Nabi SAW kan melarang seseorang itu berpura-pura yang memakai pakaian yang bukan pakaiannya. Maksudnya Hmm. dia bukan ulama, berlagak seperti ulama. Akhir muncul nanti bahasa kola-koli, ya kan, Mama ma Koli. gufron, ya, kola-koli, kola-koli. Kenapa? Bahasa Ibrani, bahasa. Kenapa dia menempatkan dirinya? Dia pendusta. Dia tahu dirinya itu penipu. Jadi kalau ada apa? Kalau kita datang ke dia, harus kita bilang, kamu tahu bahwa kamu sendiri paham, kamu penipu. Kenapa? Karena dia pengen jadi ulama, nggak belajar, kan begitu. Tidak adil terhadap dirinya, tidak menempatkan dirinya di tempatnya yang benar. Kan orang kalau saya pernah didatangi oleh seseorang,
dia pengen ngajar orang tua. Kalau orang datang pengen belajar tuh banyak, itu normal. Saya pengen ngajar, ah, oke, mau ngajar. Udah pernah belajar? Belum. Ah, terus bagaimana? Saya mau ngajar. Dia mau ngajar apa? Belum belajar mau ngajar gimana? Saya mau belajar tapi saya tidak mau hadir ke ustadz, ke saya maksudnya. Kenapa emang? Karena susah. Pelajarannya susah susah. Jadi saya maunya belajar bahasa Arab itu maunya dari Quran langsung mau ini. Ya bilang udah belajar silakan. Tapi tidak akan bisa. Saya bilang gitu. Kenapa? Ya belajar itu ada prosesnya. Ya, semua itu ada proses. Kalau tidak ya dia tidak ngikutin proses tersebut, dia tidak akan adil, tidak akan seimbang. Allahu a'lam. Baik, terakhir mungkin Ustaz, apa ya? Ya, Nah, coba. ini pertanyaan selanjutnya. Eh, dalam bermasyarakat kita menemukan ada orang yang ibadahnya tuh bagus banget, tapi interaksi sosial sebagaimana tadi disebutkan oleh Ustadz, bermasyarakat itu kurang baik. Dan juga sebaliknya, yang mereka itu muamalahnya baik banget, bagus banget kalau ada acara apa namanya kemasyarakatan selalu ikut andil, tapi dalam ibadahnya utamanya kalau misalkan bapak-bapak ya di sini sholat lah, sholat misalkan ke masjid itu tidak pernah. Nah, kita sebagai duat, sebagai penyeru lah, apa yang harus kita lakukan menghadapi dua tipe masyarakat yang seperti ini? Iya. Itu karena pertama harus difahami kadang-kadang penyebabnya tadi ilmunya, pemahamannya yang salah. Kadang-kadang ya, jadi ada sebagian orang itu mengatakan, misal perempuan ya, saya nggak apa-apa, nggak pakai jilbab, pakaiannya terbuka. Kenapa? Yang penting saya baik orangnya. Kan ada yang gitu, Hmm. daripada pakai jilbab kemudian nggak baik. Nah ini masalah di pemikiran dia. Jadi wajar dia tidak akan seimbang, tidak akan benar. Itu karakternya tidak akan baik. Kenapa? Salah, salah paham. Ya ada lagi yang ibadah. Yang penting kan saya ibadah. Nah, urusan orang, saya tidak ngurus orang lah. Saya ibadah. Yang penting benar dengan Allah, udah cukup. Kayak Hmm. gitu. Itu kenapa? Karena dia tidak tahu bahwa ibadah itu bukan hanya sholat, ya kan? Interaksi yang baik, muamalah yang baik dalam hadis Nabi SAW mana ada. Jadi seseorang itu bisa mengalahkan dengan akhlaknya, mengalahkan orang yang sering sholat malam, ya kan? Hmm. Nah, dia nggak tahu nih ibadah itu apa. Dia nggak tahu kalau di dalam Islam itu memberikan minum kepada anjing itu dapat pahala, ya kan? Dia tidak tahu bahwa ya, muamalah tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Kalau dia senyum dengan kepada saudaranya, maka itu adalah sedekah. Artinya dia punya masalah dalam dalam pemikiran dia tentang salah paham tentang ibadah, salah paham tentang muamalah yang benar apa. Bisa jadi itu. Nah, bisa jadi enggak sudah punya pemikiran yang bagus, cuma dia belum mempraktekannya. Kan tadi saya bilang mengamalkan yang kedua, dia harus Hmm. amalkan. Nah, kemudian yang ketiganya, eh, dai ini ya gimana caranya mengatasinya? Ya, lihat masalahnya di mana nih? Hmm. Di dalam ilmunya atau dalam amalnya. Kalau dalam amalnya pelan-pelan kita ajak itu tadi dengan cara menentukan apa yang harus kita lakukan. Tadi kan saya katakan kita harus praktis tuh. Buat targetnya apa yang mau kita eh, lakukan. Tapi kalau targetnya saya mau sholat, atau apa kita buat, ayo bagaimana caranya kita sholat? Kita buat apa namanya? Kita saling bangunkan atau kita ini, kita itu. Jadi ada target yang dicapai dan ada action yang dilakukan. Seperti itu. Ya, Baik, baik. syukran. Oh Mungkin ya, cukup ya karena waktu menunjukkan pukul 6.35. Terima kasih banyak Ustadz. Mungkin lanjut yaitu doa, sesi doa. Kami persilahkan pada Ustadz untuk memimpin doa. baik. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa kafu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukur. كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والزنا والفتن والربا
ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حائجا من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها وأنتنا على قضائها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر المجاهدين في غزة. اللهم Ya Rabb. انصرهم نصرا مؤزرا. وعليك باليهود الغاصبين، وعليك بأمريكا الحاقدين، وعليك بالنصارى الحاقدين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نسألك الإيمان والتقى والعفاف والغنى برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين. Terima kasih banyak Ustadz atas Sama-sama. waktunya, atas kesempatannya. Semoga Ustadz diberikan kesehatan, diberikan kekuatan dalam terus membimbing umat, ya diberikan kesehatan. Amin ya robbal alamin. Amin. Dan terima kasih banyak juga kepada jamaah sekalian yang senantiasa hadir dalam kajian virtual subuh ini. Semoga kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus tetap menuntut ilmu insyaallah. Tapi selain terakhir yaitu penutupan. Terima kasih banyak semuanya. Mari sama-sama kita tutup perjumpaan yang baik ini dengan membaca hamdalah dan juga kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.